Selamat sore teman Light Up. Selamat datang di Light Up Jam with Hiroaki Kato. 皆さんこんにちは、加藤弘明です。Special live streaming untuk Light Up Indonesia. Artemas minasan, konnichiwa, Kato Hiroaki desu. Halo teman Light Up, gimana kabarnya? Kali ini saya Hiroaki Kato bakal nemenin sore kamu dengan obrolan seru tentang kegiatanku selama di rumah saja. Check it out. Oke, jadi ketertarikan untuk Indonesia. Awalnya karena kuliah, saya ambil Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia untuk S1 di Tokyo, di University Tokyo of Foreign Studies. Dan di situ pertama kali saya ketemu Indonesia dan Bahasa Indonesia. Jadi, kenapa memilih Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia? Karena teman saya, orang Jepang, perempuan yang cantik, kita ajakin aku untuk belajar bersama. Jadi itu alasan kenapa aku memilih bahasa Indonesia dan tahu-tahu suka. Dan tahun 2006 pernah 1 tahun kuliah di Jogja di UGM selama 1 tahun ambil sastra Indonesia juga. Sebenarnya ya saya mulai karir musik itu mulai dari Jepang dulu, sejak tahun 2008 dan 2010 sempat keluarin 1 album di Jepang. Dan tahun 2014 saya baru memutuskan pindah ke Jakarta. Kenapa mau lanjutin karir entertainment atau karir musik di Indonesia? Karena waktu itu aku benar-benar bingung mau lanjutin di Jepang atau Indonesia. Dan kebetulan waktu itu kenal sama vokalisnya Kotak, Tantri, dan teman-teman Kotak juga. Dan waktu itu ada Indonesia Festival di Tokyo, dan saya MC, dan mereka adalah bintang tamu. Dan aku kenal sama Tantri, dan aku curhat ke Tantri, gimana caranya ya aku supaya karirku lebih berkembang lagi. Terus Tantrinya bilang, sepertinya kemampuan yang Hiro punya itu lebih bersinar di Indonesia daripada di Jepang. Terus gitu. Jadi aku ikut nasihatnya Tantri terus pindah ke Indonesia. That's why saya lanjutin karir entertainment di Indonesia. Terima kasih Tantri, arigato. Idenya dari saya sendiri. Jadi waktu tahun 2006, ini kembali ke tahun 2006. Waktu saya masih kuliah di Jogja, UGM, saya kenal sama teman-teman Leto, band Leto, dan lagu pertama yang saya translate ke bahasa Jepang adalah Ruang Rindu. Dan waktu itu kebetulan sekali, saya fans banget Leto, dan aku sering nonton konsernya mereka, dan lama-lama bisa kenal, dan sering main ke studionya mereka. Dan sempat kepikiran gimana caranya ya aku bisa bawa lagu pop Indonesia yang sangat bagus ke Jepang supaya orang Jepang juga bisa menikmati. Tapi kalau orang Jepang kan nggak bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pun kadang-kadang susah orang Jepang itu. Jadi supaya orang Jepang juga bisa menikmati lagunya, saya kepikiran translate kali ya liriknya. Jadi motivasi pertama adalah aku mau bawain Ruang Rindu itu ke masyarakat Jepang supaya mereka bisa menikmati. Dan lama-lama itu bisa profesi saya. Dan teman-teman Jepang juga sangat suka lagu pop Indonesia. Jadi ya lama-lama jadi kebiasaan dan profesi. Dan banyak artis juga mau bikin versi Jepang. Itu senang banget sih. Yang di-publish itu sudah ada Ruang Rindu, Dekat di Hati, Sepatu dari Tulus, Dekat di Run, Sepatu Tulus, dan juga mungkin nanti Moshi Momata Itsuka dari Alien Noah. Dan juga aku sering bawain Hey Cantik dari Shaggy Dog, karena itu band Jogja ya, dari kenal di Jogja juga, aku translate lagunya. Dan juga Laskar Pelangi dari Niji. Dan apa lagi ya? Ya, kira-kira itu lagunya. Dan masih ada banyak lagu yang masih proses translate.
Menciptakan lagu dalam bahasa Indonesia. Kemarin tuh udah tahun 2017. Tahun 2018 ya albumnya ya. 17 ya. Tahun 2017 saya sempat keluarin satu full album di Indonesia. Di situ isinya 10 lagu dan 6 lagu itu ciptakan saya sendiri dalam bahasa Indonesia. Dan juga ada beberapa lagu yang saya translate dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Jadi originalnya sebenarnya ada 10 lebih, cuman yang di dalam album itu 6 lagu yang saya ciptakan dalam bahasa Indonesia. Aku mau ketoprak, kamu minta martabak yang diisi dengan kacang. Jadi mungkin melodi dari lagu-lagu Indonesia itu familiar untuk orang Jepang ya. Maksudnya tidak asing gitu melodi sama nadanya. Nggak begitu jauh karena sama-sama Asia juga. Dan mungkin punya arunan melodi yang sedikit mirip. Dan itu sebenarnya bisa dibilang di Jepang dulu sempat booming lagu Bengawan Solo. Ya. Dan Bengawan Solo dinyanyikan oleh penyanyi Jepang dalam bahasa Jepang. Dan banyak yang suka. Terutama generasi sedikit atas ya. Mereka itu sangat suka karena alunan musik dari Bengawan Solo itu sangat mirip dengan alunan melodi dari lagu tradisional bernama enka. Enka itu genre tradisional dari Jepang musik. Dan itu sangat mirip nadanya, jadi sangat familiar untuk telinga orang Jepang. Dan mungkin lagu pop Indonesia juga ada sedikit unsur dari keroncong atau gimana gitu, alunan melodinya sangat familiar untuk orang Jepang. Jadi mereka kalau dengar lagu Indonesia yang saya translate, ya mereka rata-rata suka dan responnya sangat positif. Dan buktinya adalah kemarin waktu saya translate lagu Noah, yang mungkin nanti lagu Peter Pan dan Noah dan Ariel Noah, judulnya Moshimo Mata Itsuka. Nah itu masuk YouTube trend di dunia ya waktu itu, dan banyak orang Jepang juga dengar, dan bahkan sampai beberapa musisi street musician di Jepang itu bawain lagu Moshimo Mata Itsuka dalam bahasa Jepang. Jadi itu salah satu buktinya orang Jepang juga suka ya melodi Indonesia ya, pop Indonesia. Sangat punya potensi menurutku. Keluarga di Jepang, alhamdulillah, syukurlah. Mereka semua baik-baik saja. Dan kebetulan bapak saya itu bekerja di kampus, dia dosen. Dan mama perawat, tapi perawat untuk anak. Dan adikku guru SMP, dan tiga-tiganya awalnya work from home. Tapi lama-lama makin kesini mereka mulai bekerja lagi. Selain SMP, yang adikku itu masih belum mulai sekolahnya dan bakal mulai tanggal 1 Juni rencananya. Tapi semuanya sehat-sehat aja. Di saat ku terjatuh, hujan mentari datang silih berganti. Wah, berat nih. Jadi mungkin gerakan dari pemerintah dari Indonesia dan Jepang itu ada miripnya. Maksudnya bukan tidak seperti negara-negara lain yang di Eropa yang benar-benar lockdown dan sampai orangnya tidak boleh keluar dari rumah. Tapi Jepang dan Indonesia itu mirip. Jadi mereka di Jepang dan Indonesia itu sambil menghargai kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat, tapi sekaligus mau menyelamatkan nyawa dari rakyat gitu. Jadi hasilnya mungkin belum tahu ya kita ya sukses atau tidak sebenarnya gerakan ini. Dan Indonesia dan Jepang sangat mirip, dan keadaannya kalau di Jepang itu semakin sedikit demi sedikit menurun.
orang yang positifnya. Tapi kalau Indonesia belum dikontrol. Cuman ya berharap tetap kegiatan yang begini, ya mungkin orang yang bisa work from home, ya tetap work from home, tapi ya orang yang harus bekerja di luar, ya mungkin berkegiatan juga nggak apa-apa, tapi semoga kita-kita yang harus sadar, harus hati-hati, stay safe dan healthy, dan jaga jarak juga, atau jangan lupa cuci tangan dan berkumur, yang itu sangat sederhana, tapi paling manjur ya, paling kuat itu. Jadi tetap melakukan itu, dan semoga Jepang dan Indonesia sama-sama bisa menangani virus corona ini. Mungkin semangat itu gambatte, semangat gambatte, atau terima kasih arigato, oke? Dan virus corona itu coronavirus, oke? Dan melawan gelap. Gelap itu kurayami. Gelap itu kurayami. Melawan, tachimukau. Oke? Melawan gelap. Kurayami ni tachimukau. Gambatte. Ayo berani melawan gelap bersama dengan Light Up Indonesia. Light Up Indonesia とともに勇気を持って暗闇に立ち向かおう。頑張って。Bahagia itu sederhana. Bahagia itu sederhana, tidak serumit matematika. Segelas air saat dahaga, bangun siang saat libur tiba. Bahagia itu sederhana, di waktu hati gundah gulana. Sahabat bawa segudang canda, lalu tidak bisa berhenti tertawa. Ha 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 ha. Bahagia itu sederhana, ketika musim ujian tiba, ternyata mendapat nilai sempurna, dipeluk erat oleh ibunda. Bahagia itu sederhana, bukan hanya sekedar materi, bisa juga hanya berbentuk mimpi, atau ketika melihat senyummu. Kita menari bersama, kita bernyanyi bersama. Shiawase wa yatte kuru. Shiawase wa yatte kuru. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la. Bahagia itu sederhana, bagi mereka yang selalu percaya kebaikan itu selalu ada, banyak kali dari sekitar kita. Bahagia itu sederhana, bagi mereka yang selalu percaya kebaikan itu selalu ada, banyak kali dari sekitar kita. Bahagia itu sederhana.
Oke, saya sudah berbagi cerita kepada teman Light Up. Dan sekarang gantian teman Light Up untuk berbagi peran dengan teman-teman kita kaum prasejahtera yang belum tersentuh subsidi dari pemerintah. Cukup menyisihkan sedikit saja dari yang kamu punya, kamu bisa meringankan beban mereka dengan membantu membayarkan listrik, sehingga uang tersebut bisa dialokasikan untuk membeli kebutuhan primer lainnya seperti makanan atau obat-obatan. Itu sangat membantu loh guys. Dan cara donasinya gampang banget. Tinggal masuk ke www.lightup.id atau buka aplikasi GoPay, Dana, link aja, atau OVO, lalu scan QR code yang ada di sini. Atau bisa juga transfer langsung ke rekening BCA Yayasan Cinta Anak Bangsa. Sekali lagi ya, BCA Yayasan Cinta Anak Bangsa. Jangan lupa juga untuk selalu menyebarkan positive vibes. Yes! Dan sehingga kita semua bisa tetap light up walaupun masanya sedang gelap. Yuk sama-sama menerangi Indonesia. Ayo berani melawan gelap bersama dengan Light Up Indonesia. Gambatte ikimashou. Gambatte! Light Up Indonesia is brought to you by